Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Salih-Salihah, bertemu lagi dengan Ibu di pembelajaran tematik. Nah, untuk kali ini materi yang akan Ibu sajikan yang pertama adalah tentang negara-negara ASEAN, berikut ibu kota dan produk unggulan serta produk ekspor dan impor. Negara-negara ASEAN mempunyai kelebihan dan kekurangan dalam perekonomian masing-masing. Produk unggulan mereka pun bermacam-macam. Nah, berikut ini penjelasan singkat tentang beberapa negara ASEAN. Yang pertama adalah negara Indonesia, negara kita sendiri ya. Negara Indonesia terletak di sekitar garis ekuator sehingga beriklim tropis. Wilayahnya diapit oleh dua benua dan dua samudra. Ini menyebabkan Indonesia beriklim tropis. Lokasinya di pertemuan antara lempeng tektonik dan Pasifik, Eurasia dan Indonesia Australia. Letak ini menyebabkan letusan gunung berapi dan gempa bumi sering terjadi. Indonesia mempunyai sumber daya alam yang besar, di antaranya adalah minyak dan gas alam, timah, tembaga, dan emas. Indonesia adalah pengekspor gas alam terbesar kedua di dunia loh. Namun akhir-akhir ini Indonesia menjadi pengimpor minyak karena konsumsi dalam negeri yang besar. Hasil pertanian yang utama termasuk kelapa sawit, beras, teh, kopi, rempah-rempah, dan karet. Rekan perdagangan terbesar Indonesia adalah negara Jepang, negara Amerika Serikat, dan negara-negara tetangganya seperti Singapura dan Australia. Yang kedua adalah Singapura. Singapura beriklim tropis tanpa musim. Wilayahnya yang sempit menyebabkan cuacanya setiap hari serupa, suhu dan kelembaban tinggi dengan tekanan udara yang rendah. Hal ini menyebabkan curahan hujan tinggi. Ekonomi Singapura berbasis manufaktur elektronik, petrokimia, turisme, dan pelayanan finansial. Ekonominya berorientasi pasar. Letak pelabuhan internasionalnya sangat strategis. Pelabuhannya tersibuk di dunia jika ditinjau dari tonase kapal. Singapura merupakan tujuan wisata yang populer. Saleh-Saleha, pernah ke sana belum? Mudah-mudahan bisa ya, nanti suatu hari Saleh-Saleha bisa berkunjung ke Singapura. Nah, jumlah wisatawannya mencapai 10 juta orang per tahun. Banyak sekali ya. Dengan jaringan internet tanpa kabel disediakan secara gratis di seluruh penjuru negeri. Wisata kuliner atau makanan khas juga dipromosikan besar-besaran. Hal ini untuk menarik lebih banyak turis. Nah, Singapura juga dapat menarik turis medis. Setiap tahun ada 200.000 orang asing yang berobat di negara ini. Diproyeksikan jumlah ini akan bertambah bila nanti mampu menarik 1 juta pasien, maka akan memberikan pendapatan 3 miliar dolar Amerika Serikat pada negara. Wah, banyak sekali ya. Yang ketiga adalah negara Malaysia. Malaysia beriklim tropis. Rata-rata suhu dan kelembabannya tinggi. Hal ini menyebabkan curah hujannya juga tinggi. Timah, minyak bumi, dan gas alam merupakan hasil tambang terpenting bagi Malaysia. Malaysia termasuk eksportir terbesar dunia untuk karet alam dan minyak kelapa sawit. Ekspornya yang lain diantaranya gas alam, kayu gergajian, coklat, dan tembakau. Selanjutnya untuk negara Laos. Laos merupakan negara tetangga kita yang tidak memiliki wilayah laut. Etnisnya mayoritas Lao. Agama yang dianut penduduk antara lain Buddha, kepercayaan setempat, dan Kristen. Ekspornya antara lain produk industri makanan, tembaga, dan emas. Alhamdulillah, nah Salih-Salihah, itulah pembahasan kita tentang perekonomian di negara-negara ASEAN. Untuk selanjutnya, Ibu akan sajikan kembali masih di materi tematik yaitu tentang tangga nada diatonik mayor. Yuk Salih-Salihah, kita simak kembali ya. Salih-Salihah, kita belajar mengenal musik yuk. Nah, Salih-Salihah, saat kita belajar seni musik, biasanya kita juga belajar tangga nada yang merupakan
salah satu unsur dari seni musik itu sendiri. Tangga nada merupakan susunan berjenjang, misalnya do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dalam seni musik, ada jenis tangga nada diatonik yang terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonik dibagi dua, yaitu tangga nada diatonik mayor dan tangga nada diatonik minor. Yang akan kita bahas sekarang yaitu tentang tangga nada diatonik mayor. Tangga nada diatonik mayor memiliki interval atau jarak nada 1,1,5, 1,1,1,5. Kita perhatikan ya contoh urutan tangga nada diatonik mayor berikut. Nah, dari C ke D itu jaraknya adalah 1. Dari D ke E jaraknya juga 1. Kemudian dari E ke F itu jaraknya setengah. Dari F ke G 1, dari G ke A juga 1, dan dari A ke B juga 1. Nah, kemudian dari B ke C itu baru setengah. Nah, salih-saliha untuk lebih jelasnya kita kenali ya ciri-ciri tangga nada diatonik mayor. Nih, biasanya sebagai berikut. Yang pertama, sifatnya riang dan gembira. Kemudian yang kedua, bersemangat. Yang selanjutnya, yang ketiga, biasanya diawali dan diakhiri dengan nada do. Namun, tidak menutup kemungkinan diawali juga dengan nada yang kelima yaitu sol, atau yang ketiga mi, dan diakhiri dengan nada yang pertama do. Nah, contoh lagu-lagu yang bertangga nada diatonik mayor adalah lagu Maju Tak Gentar. Sudah kenal ya, itu lagu-lagu nasional biasanya yang bersemangat ya. Kemudian lagu Indonesia Raya, lagu Hari Merdeka, Halo Halo Bandung, dan Garuda Pancasila serta Mars Pelajar. Oke anak-anakku solih-soliha. Nah, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan solih-solihah bisa paham ya. Namun sebelum kita menutup pembelajaran, ada refleksi yang ingin Ibu sampaikan. Nah, solih-solihah, setiap negara anggota ASEAN mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan pada umumnya mereka akan berfokus untuk mengeksploitasi kelebihan yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan negara mereka. Misalnya saja, ada negara yang mempunyai kelebihan dalam produksi minyak bumi, tapi sumber daya pariwisatanya kurang bagus, maka negara tersebut akan lebih berfokus untuk mengembangkan produksi sumber daya minyak buminya daripada harus berupaya mengembangkan sumber daya pariwisatanya yang kurang bagus, karena itu akan memakan biaya yang sangat besar. Bagaimana dengan solih-solihah? Solih-solihah tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan kan? Tapi berfokuslah pada kelebihan yang kamu miliki. Kelebihan apa yang kita miliki ya? Nah, bagaimana caranya untuk mengembangkan kelebihan yang kita miliki? Yuk, solih-solihah, gali lebih dalam lagi bakatnya ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang di bumi untukmu, kemudian menuju ke langit. Lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu." Quran Surat Al-Baqarah ayat ke-29. Jadi, solih-solihah, apa saja yang dihasilkan bumi adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bumi mengandung banyak kekayaan alam berupa minyak bumi, gas alam, air, dan sebagainya. Semua itu adalah kekayaan alam yang dibutuhkan dalam kehidupan kita semua. Sudah sepatutnya jika sebagai manusia kita bersyukur kepada Allah. Syukuri atas apa yang ada dan jangan bersedih atas apa yang tidak kita punya ya. Karena dengan hati yang senantiasa bersyukur, maka hidup kita akan bahagia. Apa saja yang patut kita syukuri dalam hidup? Yuk, ucapkan Alhamdulillahirobbil alamin. Baik, salih-salihaku semuanya. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.